Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas Light Novel Mau sama Retri, volume kelima chapter ke-14. Di chapter ini bakal dibahas tentang penyerangan Kastil Belphegor. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di sisi lainnya, saat ini Olgan sudah ada di area yang dekat dengan Kastil Belphegor. Dan di sini Olgan bisa melihat keadaan kastil dengan sangat jelas. Dan hal ini membuat Olgan mengingat kembali semua masa lalunya saat dia masih tinggal di dalam kastil. Dan Olgan sangat ingat bahwa saat dia hidup di sana, dia selalu dipenuhi dengan kesedihan dan juga kesengsaraan. Dan saat Olgan sedang mengingat kembali masa lalunya, tiba-tiba saja ada suara yang menyapanya. Dan ternyata suara itu adalah suara Akane. Dan tidak lama setelah itu, Ming juga akhirnya muncul. Lalu Ming bilang kepada Olgan bahwa dia sudah mencari Olgan kemana-mana. Lalu Akane bertanya kepada Olgan, di manakah Hakuto saat ini? Dan apakah Hakuto saat ini sedang merencanakan sesuatu yang lain? Tetapi Olgan yang mendengar itu, dia pun tidak bisa menjawabnya, karena dia sendiri tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Hakuto. Bahkan sampai saat ini, semua tindakan Hakuto hanya terlihat seperti main-main. Tetapi semua yang dia lakukan dapat merubah segalanya, dan bisa membawa mereka sampai sejauh ini. Dan Akane yang melihat kebimbangan dari Olgan, dia pun lalu bilang kepada Olgan bahwa Olgan harus tetap waspada. Karena Akane sendiri tahu bahwa apapun yang direncanakan oleh Hakuto, mereka tidak berhak untuk mengetahuinya. Lalu Akane bilang kepada Olgan dan juga Ming. Akane bilang bahwa dia akan mencari harta karun terlebih dahulu, sedangkan Olgan dan Ming harus menunggu Hakuto kembali. Tetapi Olgan lalu bertanya kepada Akane, apakah Akane yakin bisa pergi sendirian? Dan Akane dengan sangat santai bilang kepada Olgan bahwa jika mereka hanya menunggu perintah dari Hakuto, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan barang jarahan dari musuh. Dan untuk bermain-main dengan Hakuto, maka mereka harus bergerak lebih dulu daripada Hakuto dan membuat Hakuto terkejut. Lalu setelah itu, Akane pun langsung berlari menuju Kastil Belphegor, sedangkan Olgan dan Ming tetap diam menunggu Hakuto kembali. Dan setelah Akane pergi, tiba-tiba Monkey Magic dan juga Beldibel sampai ke tempat Olgan dan juga Ming. Lalu Monkey Magic bertanya kepada Olgan, di manakah Hakuto si dewa palsu dan kenapa dia tidak ada di sini? Tetapi Olgan dengan santai lalu menjawab bahwa dia tidak tahu di mana Hakuto, dan kemungkinan Hakuto saat ini sedang minum minuman. Lalu Monkey Magic bilang kepada Olgan bahwa Olgan harus memberitahu Hakuto jika merekalah yang melayani Dewa Ibu, sehingga Hakuto dan juga yang lainnya tidak perlu ikut campur dalam penyerangan ini. Tetapi Olgan yang mendengar hal itu, dia terlihat tidak peduli sama sekali, karena Olgan tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Monkey Magic hanyalah untuk menunjukkan kesombongan, dan mereka ini hanya berpura-pura kuat saat Hakuto sedang tidak ada. Lalu setelah itu, Monkey Magic pun melihat ke arah Ming. Dan Monkey Magic bilang kepada Ming bahwa Ming itu adalah manusia yang cukup kuat. Sedangkan Ming yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu Ming langsung masuk ke dalam mode bertarungnya, karena Ming merasakan aura intimidasi dari Monkey Magic. Tetapi Beldibel lalu bilang kepada Ming bahwa mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan manusia. Dan Ming yang mendengar itu, dia pun menjadi tambah kesal. Lalu setelah itu, Monkey Magic dan semua pasukannya
langsung menuju ke kastil Belphegor. Dan Monkey Magic bilang kepada Olgan bahwa mereka akan menyerang lebih dulu dan membuat kekacauan. Tetapi gangguan mereka ini tidak akan bertahan lama. Lalu Monkey Magic meminta Olgan untuk memberitahu Hakuto jika mereka akan menyerang duluan. Lalu Ming bertanya kepada Olgan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dan Ming juga lalu memberitahu Olgan jika sepertinya ada yang tidak beres di area kastil Belphegor. Karena pintu gerbang kastil tidak ada penjaga sama sekali. Dan hal ini adalah hal yang sangat aneh. Dan Olgan yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Ming bahwa memang benar seharusnya tidak mudah untuk masuk ke kastil Belphegor, karena pasti ada banyak pasukan penjaga. Dan Olgan bilang kepada Ming bahwa kemungkinan pasukan itu sudah ditugaskan oleh Belphegor untuk menjaga perbatasan karena keributan yang dibuat oleh Hakuto. Dan Olgan juga memberitahu Ming bahwa satu-satunya musuh saat ini yang membuatnya sangat khawatir adalah Kon Impaler. Karena Kon Impaler adalah tangan kanan dari Belphegor, dan dia ini adalah salah satu bawahan terkuat milik Belphegor. Ming yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Olgan, apakah Kon Impaler itu adalah seorang undead yang memiliki tombak? Dan Olgan yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Olgan bertanya kepada Ming, apakah Ming pernah bertemu dengannya? Dan Ming pun dengan santai lalu bilang kepada Olgan bahwa sebenarnya Kon Impaler telah dibunuh oleh Akane. Olgan yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang karena dia tidak menyangka jika Akane bisa membunuh Kon Impaler. Lalu Olgan dan juga Ming di sini mulai beranggapan jika Hakuto dan Akane itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan tanpa bantuan mereka sekalipun, Hakuto dan juga Akane pasti sanggup menghadapi Belphegor. Lalu Olgan bilang kepada Ming bahwa mereka juga harus segera melakukan serangan dan mereka tidak bisa diam saja. Walaupun bantuan mereka ini tidak terlalu berguna untuk Hakuto dan juga Akane, tetapi mereka harus tetap melakukannya. Dan Ming yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Lalu setelah itu, Olgan dan juga Akane langsung menuju ke kastil Belphegor. Dan setelah mereka masuk ke dalam kastil, mereka pun lalu melihat banyak sekali tumpukan mayat iblis dan juga monster. Dan mereka menduga bahwa Monkey Magic dan semua pasukannya lah yang telah membantai mereka semua. Lalu Olgan memberitahu Ming bahwa pasukan Beastman Kera memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan mereka berhasil mendominasi pertempuran di pasar budak. Bahkan satu di antara mereka mampu menghadapi 5 tentara manusia. Dan mereka ini memiliki jumlah yang sangat banyak. Bahkan menurutnya, mereka mampu menghadapi pasukan manusia sebanyak 30.000 tentara. Dan kabar buruknya, bahkan mereka ini hanyalah pasukan yang dipimpin oleh salah satu jenderal Animania, yaitu Monkey Magic. Sedangkan di dalam hutan Animania, masih ada 11 jenderal lainnya. Dan mereka ini memimpin pasukan mereka masing-masing. Dan tentu saja kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan Monkey Magic dan semua pasukannya. Dan hal ini adalah hal yang sangat mengerikan bagi ras lain. Dan Ming yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat ketakutan. Lalu Ming bertanya kepada Olgan, apakah kemungkinan para Beastmen tidak akan menyerang wilayah manusia? Tetapi Olgan lalu menjawab bahwa dia tidak tahu tentang hal ini. Tetapi mereka harus melihat ke depannya. Tetapi menurutnya, semua ini bergantung kepada Hakuto. Karena di dalam cerita legenda, Raja Iblis Lucifer adalah pemimpin dari para manusia, Beastmen dan juga manusia setengah iblis. Dan hal ini menunjukkan jika satu-satunya orang yang bisa menundukkan para Beastmen hanyalah Raja Iblis Lucifer. Dan Ming yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Olgan, kenapa Monkey Magic memanggil Hakuto dengan sebutan dewa palsu? Lalu Olgan memberitahu Ming bahwa itu hanyalah salah satu dari panggilannya saja untuk menggambarkan kekuatan Hakuto. Karena Olgan tahu bahwa Hakuto itu adalah orang yang sangat kuat. Bahkan Hakuto bisa memberikannya sepasang tanduk.
Dan setelah mereka masuk ke dalam kastil, Olgan pun lalu memberitahu Ming bahwa kastil ini hanyalah tampilan luar, tetapi inti mereka ini ada di bawah tanah. Karena para iblis sangat suka membuat bunker di bawah tanah untuk melindungi diri mereka. Lalu Olgan juga menyuruh Beldibel untuk memberitahu Monkey Magic jika persembunyian dari para iblis ada di bawah tanah, dan lebih tepatnya ada di bawah kastil ini. Dan Beldibel yang mendengar hal itu, dia pun langsung bergegas menuju Monkey Magic untuk memberitahunya tentang hal ini. Dan tidak lama, Olgan dan juga Ming akhirnya masuk ke dalam kastil yang lebih dalam lagi. Tetapi setelah mereka masuk ke dalamnya, ternyata di sana tidak ada siapapun. Dan Ming yang melihat Olgan terlihat sangat gelisah, Ming pun mulai menenangkannya. Ming bilang kepada Olgan bahwa mereka harus berhati-hati. Lalu tidak lama, Beldibel pun lalu memberitahu Olgan bahwa dia berhasil menemukan pintu masuk ke bawah tanah. Dan dengan cepat para pasukan Beastmen mulai masuk ke bawah tanah satu persatu. Tetapi di sini, Olgan langsung mengajak Ming untuk lewat jalur yang lainnya. Karena Olgan tahu bahwa ada jalur yang lebih cepat yang bisa digunakan. Dan jalur itu adalah jalur yang melewati pintu cermin rahasia untuk menuju ke bawah tanah. Dan tidak lama setelah itu, Olgan dan juga Ming sampai di sebuah ruangan. Dan di dalam ruangan itu ada sebuah cermin yang ukurannya cukup besar dan ukurannya seperti pintu. Lalu Ming bertanya kepada Olgan, cermin apa yang ada di hadapannya? Dan kenapa cermin ini terlihat sangat menyeramkan? Dan Olgan lalu memberitahu Ming bahwa Ming tidak perlu takut kepada cermin ini, karena cermin ini adalah sebuah artefak yang dimiliki oleh ayahnya, yaitu Belphegor. Lalu Olgan langsung bilang kepada cermin itu bahwa dia ingin menuju ke lantai 40 atau lebih yang ada di bawah tanah. Dan permintaan itu pun langsung disetujui oleh cermin itu. Dan setelah itu, Olgan langsung mengajak Ming untuk masuk ke dalam cermin itu. Karena cermin itu akan membawa mereka masuk ke dalam lantai 40. Singkatnya, fungsi artefak cermin ini sama seperti pintu ajaib Doraemon. Dan setelah mereka masuk ke dalam cermin itu, tidak lama setelah itu ada seorang pria yang langsung datang ke ruangan itu dan langsung menghadap ke arah cermin itu. Dan saat pria itu menghadap cermin itu pun langsung memberikan sebuah teks. Dan teks itu tertulis, "Selamat datang kepada si pembuat." Dan sudah jelas jika pria ini adalah si pembuat artefak ini. Dan setelah itu, pria itu pun langsung merubah pengaturan dari cermin itu, seolah-olah sedang melakukan pengaturan ulang terhadap cermin itu. Dan di sini masih misteri apa yang akan dilakukan oleh orang itu. Dan identitas orang ini juga masih sangat rahasia. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.